Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Hawari dengan NIM 1807 124962 dari Prodi S1 Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menginformasikan sedikit mengenai tentang usaha yang sudah saya jalankan bersama dengan beberapa rekan saya, yaitu Harinda Paliwa Putra dan Indra Rio Saputra dan juga Zilmi Rizky. Baiklah, nama usaha yang kami buat ini adalah Mugen Garage. Mugen sendiri kami ambil dari bahasa Jepang, yaitu tak terbatas. Usaha ini sudah kami dirikan sejak bulan April tahun 2020, termasuk dalam kategori usaha dalam bidang jasa dan juga perdagangan. Sebelum masuk pada inti penjelasan yang berlandaskan BMC, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu BMC. BMC, Business Model Canvas, merupakan suatu penyederhanaan dan penggambaran model tentang bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan value dan mendapat profit. Tidak hanya bisa digunakan untuk membantu dalam memulai suatu bisnis, ternyata BMC juga bisa dikembangkan untuk usaha yang sudah established. Ada 9 blok utama dalam BMC yang harus diperhatikan. Diantaranya, yang pertama adalah value proposition, merupakan memberikan informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan dan bagaimana kami menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Value proposition yang kami tawarkan yaitu ada restorasi, modifikasi, dan perbaikan. Restorasi ini dimaksudkan sebagai peremajaan atau pengembalian bentuk barang yang mungkin sudah tidak layak pakai menjadi barang yang layak pakai atau kembali seperti baru. Kemudian ada modifikasi. Modifikasi ini dalam dunia otomotif adalah penuangan ide-ide kreatif dari setiap individu kepada suatu barang, khususnya kendaraan bermotor. Konsep-konsep modifikasi sudah sangat banyak ditemukan di Indonesia, khususnya dalam kendaraan bermotor, yaitu ada konsep modifikasi bobber, cafe racer, tracker, maupun chopper. Kemudian ada untuk value proposition yang ketiga, kami menawarkan jasa perbaikan. Jasa perbaikan yang kami tawarkan juga bermacam-macam, mulai dari perawatan, perbaikan dalam skala kecil, menengah, dan juga yang berat. Kemudian ada yang poin kedua, customer segment, memaparkan informasi terkait dengan segmen pasar mana yang akan dan mampu dilayani oleh suatu bisnis. Customer segment kami mengarah pada sasaran pasar kami mengarah pada seluruh lapisan masyarakat penggemar kendaraan roda 2 khususnya. Kemudian yang poin ketiga ada customer relationship, menyajikan gambaran mengenai bagaimana suatu bisnis menjalin hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal dengan bisnis yang kami jalankan. Customer relationship pada usaha kami, yang pertama ada bantuan personal yang kami berikan kepada customer. Yang kedua ada konsultasi konsep. Ini dimaksudkan pada proses restorasi maupun modifikasi. Konsultasi konsep yaitu berdiskusi bagaimana konsep yang diinginkan oleh si customer agar kami bisa mengetahui dan mewujudkannya sehingga membuat keuntungan bagi kami dan juga customer tersebut. Kemudian ada diskon. Diskon kami lakukan sebagai usaha untuk menarik ataupun membuat pelanggan akan kembali lagi kepada kami karena kami menawarkan diskon selama ataupun pada proses saat customer ingin memodifikasi, memperbaiki ataupun merestorasi kendaraannya. Yang keempat ada channel.
menunjukkan bagaimana dan di mana bisnis mengkomunikasikan value kepada pelanggan, dapat berupa offline maupun online. Untuk channel direct marketing offline, kami menawarkan kerjasama dengan bengkel sekitar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di saat kami melakukan proses restorasi, modifikasi maupun perbaikan, jika ada suatu alat atau pekerjaan yang mungkin tidak bisa kami lakukan ataupun tidak memungkinkan, kami bisa dalam bahasa kami bisa bekerja sama. Dengan adanya kerjasama, kami bisa membuat hubungan saling menguntungkan antara kami maupun bengkel-bengkel yang lainnya. Mungkin begitu. Untuk channel secara online dapat berupa personal chat WhatsApp, sosial media berupa Facebook dan Instagram. Kemudian ada key partners, memberikan penjelasan tentang third parties atau pihak-pihak yang memiliki peran sebagai partner dan untuk mewujudkan kegiatan bisnis dan menyampaikan value untuk pelanggan. Key partners yang kami ambil yang akan ada profit bagi usaha kami, yaitu yang pertama ada toko cat, toko bangunan, dan toko perkakas. Kemudian ada key activities, memaparkan mengenai apa yang dilakukan perusahaan sehari-hari untuk menjalankan bisnis, termasuk bagaimana perusahaan memproduksi, memasarkan, dan memberikan solusi kepada konsumen. Kegiatan kami lakukan yaitu yang pertama untuk mekaniknya, mengatur ataupun memimpin jalannya proses restorasi, modifikasi maupun perbaikan. Kemudian ada ahli pengecatan. Ahli pengecatan tidak jauh beda dengan mekanik, tapi di sini kami mempunyai staf khusus untuk proses pengecatan agar hasil yang diinginkan menjadi maksimal. Dan juga welder, begitupun juga welder sama dengan ahli pengecatan. Yang ketujuh ada key resource, menjelaskan mengenai sumber daya hingga pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada project leader dan karyawan. Yang kedua ada workshop, peralatan, dan perkakas. Masuk poin yang ke-8, yaitu cost structure, memberikan informasi terkait pengeluaran yang akan muncul saat menjalankan bisnis. Cost structure ataupun pengeluaran yang dapat keluar saat melakukan bisnis, yaitu sudah pasti gaji karyawan. Yang kedua ada proses produksi. Yang ketiga ada promosi. Promosi maksudnya apa yang kami keluarkan untuk menarik customer agar tertarik melakukan restorasi, modifikasi ataupun perbaikan pada usaha yang kami bangun. Dan yang poin terakhir adalah revenue stream, menyajikan berbagai sumber pendapatan yang akan didapat dari menjalankan kegiatan bisnis. Yang pertama adalah sistem pembayaran uang muka. Ini kami tujukan sebagai modal utama kami untuk membeli peralatan yang akan digunakan selama proses restorasi, modifikasi maupun perbaikan yang akan kami lakukan. Yang kedua adalah sistem membayar lunas ketika pekerjaan kami lakukan selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai usaha yang sudah kami dirikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.